Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ya sahabat-sahabat semua, sahabat Safa Health ya, dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini, di malam ini, sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, oke? Baik ya, salam sehat untuk kita semua, oke? Baik ya, jadi ini ada yang konsul saya ya, lewat Facebook ya, Facebook Mas Safa, oke? Jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mengenai sinusitis ya, silahkan teman-teman bisa meninggalkan komentar di video-video channel YouTube Safa Health ya, atau bisa DM saya di Instagram Safa Health, atau juga bisa di Facebook ya, Facebook Mas Safa, oke. Ya insya Allah akan saya balas ya, oke. Ini dari akun Amli Nadwi ya, Amli Nadwi, oke. Assalamualaikum Kak, saya udah kurang lebih 3 tahun hidung mengalami meler ya, tersumbat, bersin-bersin, langit mulut terasa gatal, tenggorokan gak enak dan ada lendir di tenggorokan Kak. Juga ada benjolan di dalam hidung saya dua-duanya. Setiap malam dan bangun tidur selalu meler dan bersin-bersin, apalagi kalau cuaca dingin. Saya minum obat, pilek gak ada yang mempan, sampai-sampai sulit tidur kalau udah kambuh, kepala juga terasa berat dan demam. Kambuhnya gak kenal waktu Kak, cuaca panas aja saya masih meler, frustasi banget minum obat ini itu gak ada yang mempan, pas waktu lagi bantuin ibu masak juga keganggu banget sama bersin melernya. Saya belum pernah periksa Kak, karena takut didiagnosa sinusitis ya, pingin sembuh, nafas bisa normal kayak dulu, oke. Ya ini ya, ini belum saya balas ya, oke. Jadi kita lihat dari ininya ya, dari gejalanya ini kan sudah dialami sekitar 3 tahun ya. Nah ini gejalanya meler, tersumbat dan bersin-bersin ya. Ya ini termasuk ke rinitis ya, rinitis tapi yang sudah kronis ini. Jadi sinusitis atau rinitis ya, itu gejalanya kan hampir sama ya. Kalau misalkan dia gejalanya lebih dari 12 minggu itu termasuk kronis ya. Jadi sinusitis itu gini ya, sinusitis adalah pilek yang tidak kunjung sembuh ya. Jadi pilek kalau misalkan 2 minggu ya itu sudah masuk ke sinusitis ya. Nah kemudian kalau misalkan sudah lebih dari 12 minggu ya itu termasuk kronis ya. Apalagi ini kan sudah kurang lebih 3 tahun ya, ini sudah termasuk kronis ya. Mungkin juga bisa masuk ke sinusitis ini karena sudah lama gitu kan. Jadi urutan penyakitnya itu adalah rinitis ya kayak bersin-bersin gitu. Nah kemudian ke sinusitis dan yang terakhir adalah ke polip gitu ya. Jadi kalau misalkan orang yang kena polip itu sudah pasti sinusitis, tapi sinusitis belum tentu kena polip ya. Nah terus ini juga ada hidung saya benjol ya, ada benjolan dua-duanya ya. Ya ini ada dua-duanya itu benjol ya. Jadi gini ya, kalau misalkan ada benjolannya pada saat kita bersin-bersin atau pilek atau mampot ya itu wajar ya, karena setiap orang yang mengalami pilek bersin-bersin itu pasti ada benjolannya ya. Akan tetapi yang membedakannya seperti ini dengan yang polip, kalau misalkan polip itu bentuknya seperti buah anggur gitu ya, itu ya, dan ada terus menerus ya. Tapi kalau misalkan ini hanya terjadi saat dia mampet atau bersin-bersin, ini hanya pembengkakan konka ya, ini masih masuk ke rinitis gitu ya, itu ya. Nah terus kemudian ya ini dia minum obat nggak ada yang mempan ini karena sudah resisten ya. Ya jadi memang sudah tidak ada yang mempan karena kan sudah 3 tahun ya, termasuk kronis ya. Jadi kalau misalkan sudah kronis itu ya, minum obat itu pasti nanti kambuh lagi gitu ya. Itu sih ya ini solusinya adalah dengan cara cuci hidung ya. Jadi silahkan ya akun dari Amli Nadwi ini silahkan belajarlah cuci hidung atau iritasi nasal ya. Silahkan belajar di video-video saya ya, di Instagram Safa Health atau di Facebook juga yang Mas Safa juga ada ya cara cuci hidung ya. Jadi karena ini sudah kronis ya, silahkan gunakan garam Cold ya, garam cuci hidung dari Nasolos yang Cold ya. Ya ini silahkanlah belajar cuci hidung ya. Kalau belum pernah belajar cuci hidung, 1 kali irigasi nasal atau cuci hidung itu adalah 500 cc atau setengah liter ya. Nah, jadi nanti dia akan tidak bersin-bersin lagi ya perlahan ya. Karena pernah juga ada ya yang orang yang alergi dingin ya, rinitis ya, sehari itu bisa 100 kali bersin ya. Setelah
kita sarankan untuk cuci hidung ya, akhirnya sudah tidak bersin-bersin lagi ya, sudah berkurang bersin-bersinnya gitu kan ya, sudah perubahannya sudah sangat jauh banget itu. Silahkan ya dari akun Amli Nadwi ini, belajarlah cuci hidung, belajar irigasi nasal ya. Pokoknya jangan takut-takut irigasi nasal ya. Irigasi nasal itu tidak serem, tidak menakutkan ya, tidak sengeri yang kita bayangkan itu. Sama seperti saya dulu ya. Jadi sebelum saya melakukan irigasi nasal tuh, kalau kita ngelihat orang irigasi nasal kok ngeri gitu ya. Air masuk hidung kiri kok bisa keluar hidung kanan, itu bisa nembus ya. Apa nggak perih gitu ya? Ya jawabannya adalah tidak, karena menggunakan larutan garam khusus ya. Ya itu yang jadi ini harus cuci hidung ya. Jadi cuci hidung ya. Jadi kunci keberhasilan kesembuhan sinusitis, rinitis adalah kebersihan hidung, yaitu dengan cara cuci hidung atau irigasi nasal. Itu ya. Ya, oke ya.